Zaman udah berubah nih romannya. Kalau gue perhatiin nih ya, zaman sekarang mana ada layar tancap. Merpati udah pada nganggur perkara kagak ada yang sewa jasa antar pesan. Zaman sekarang semua udah serba instan. Antar paket instan, pesen makan instan, sampai cari jodoh aja instan. Coba lu bayangin tuh berapa banyak aplikasi buat pesen jodoh online. Di foto profil mukanya cakep bener, body macam atlet maraton, status single yang bahagia. Ya ilah, kalau gua kata mah ya, LST lu sehat tong. Kalau gue keinget zaman dulu nih ya, pohon jambu di mana-mana, baper dikit tinggal manjat. Pergi ke sekolah, mana ada pakai ojek online. Boro-boro, jalan kaki sampai betis kencang kayak Talas Bogor. Kalau demen sama cewek, mana ada tinggal klik dapet. Dikata gebiar 11-11 kali ya, siapa cepet dia dapet. Lah dulu mah harus datengin langsung, urat malu sampai putus. Yang bikin ngenes nih ya, udah ngungkapin perasaan, nggak taunya tuh cewek udah punya laki. Ya ilah, malunya sampai ke bina-bina. Tapi sebenarnya gue penasaran nih, enakan mana sih hidup di zaman dulu apa zaman sekarang? Barangkali lu pada punya jawabannya nih ya, gue pengen denger. Enakan mana hidup di zaman dulu apa zaman sekarang? Sambil ngucapin assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan buahnya kelengkeng. Jangan lupa dulu dibelah. Di sini kita mau ketawa bareng lewat wayang kampung sebelah. Wih, tepuk tangan. Nah, tadi kan si Semar udah ngoceh kan ya. Udah pada tahu kan sekarang kita mau bahas apaan? Ya, jadi kita mau bahas perbedaan zaman sekarang sama zaman dulu nih ya. Supaya lebih relate juga, kita datengin tamu spesial loh. Pengalaman ini udah nggak perlu diraguin lagi, karena dia udah ngelewatin perbedaan zaman. Langsung aja kita panggil Profesor Aulianti. Antara dulu dengan sekarang ini bagaimana sih Profesor? Apakah bisa dikatakan bagus atau justru malah menjadi bumerang sendiri untuk generasi saat ini? Jadi sebenarnya semua ini kembali ke pribadi masing-masing ya. Akan jadi bumerang untuk sendiri atau tidak itu tergantung bagaimana pribadi itu sendiri. Misalnya dengan perkembangan teknologi saat ini yang bisa dilakukan secara online atau jarak jauh, kapan saja serta di mana saja, tentu saja yang bijak menggunakannya dan ada yang tidak. Ada yang disiplin dan ada pula yang menjadi ketergantungan. Nah, seharusnya ini menjadi PR bagi para Gen Z untuk melakukan pengendalian pada dirinya sendiri terhadap perlakuan konsumtif atau sebagainya. Lalu untuk Gen X, apakah harus bisa mengikuti perkembangan saat ini atau tidak ya Profesor? Karena kan saat ini kita pasti sering dengar kan kalau Gen X ini masih cukup kolot di zaman sekarang. Kalau untuk Gen X itu tersendiri, sepertinya sudah tidak bisa kita pungkiri lagi ya, karena sudah dari segi umur pun sudah jauh berbeda. Justru kita yang seharusnya bisa lebih memahami, bahkan kalau bisa kita yang mengajarinya sedikit demi sedikit tentang perubahan-perubahan dunia atau zaman yang sangat berbeda sekarang ini. Begitupun sebaliknya, mungkin Gen X juga masih bisa mengajari perihal pengalaman-pengalaman hidupnya supaya kebanyakan Gen Z saat ini menggunakan waktu sebaik-baiknya. Masing-masing dari generasi keduanya ini sebenarnya tidak perlu dibandingkan, karena pasti ada perbedaan di setiap generasi. Kita hanya bisa menyesuaikan, dan jika memang tidak bisa, maka kita hanya perlu menghargainya satu sama lain. Apapun generasinya, itu diharapkan dapat lebih baik ke depannya dan bisa menjadi generasi yang membanggakan bagi keluarga, nusa, dan bangsa. Wah, benar banget nih Profesor, saya setuju. Di
Jadi seperti itu ya kesimpulan kita pada episode kali ini. Apapun generasinya kita harus saling menghargai. Makasih ya Profesor. Sama-sama, terima kasih juga. Oke, itu aja guys. Langsung aja kita sambut wayang kita, Semar dan Cepot. Woi, masih pada ingat kan sama kita? Zaman sekarang nih ya, langka bener yang masih ngurusin warisan budaya dari nyawa kita. Tahu namanya aja udah syukur bener. Beda banget zaman dulu sama zaman sekarang. Ngomong-ngomong soal zaman nih ya, zaman kita tuh ada sebutannya. Zaman aja segala ada sebutan ya kan? Heran gue. Apa tuh namanya? Oh iya, itu Gen nyaut kan tuh. Zaman sekarang namanya Gen Z. Beda lagi kalau zaman gue, namanya Gen X. Bingung kan tuh? Gue sendiri aja sampai puyeng. Karena soal Gen Z ya, agak-agak habis-habisnya kalau diomongin. Ada aja kelakuan yang buat gue murka. Ngayak mulu, kagak betah bener kalau di rumah. Dikit-dikit healing. Belum aja tuh kaki gue pinting. Kayaknya dulu gue udah kagak gitu-gitu amat kan. Lempeng-lempeng aja hidup gue. Kemarin nih ya, ada bocah Gen Z yang bikin gue sewet bener. Hujan dikit aja kagak mau tuh jalan sekolah. Mager katanya. Kampus kepleset nyampe aja, tinggal pakai mager. Dulu gue nih ya, sekolah mesti daki gunung dulu, lewatin lember, nyusuri sungai. Cang, lu dulu kan kagak sekolah, Cang. Buset, nongol kan tuh wujud nih. Udah bosan gue dengernya, Cang. Kagak ada bahasan lain apa? Tuh mulu yang dikati tiap hari. Melonjong aja sama lu. Tapi bener kan apa yang gue kata? Kalau lu rajin juga gue kagak ngoceh. Haus juga gue. Ya udah, Cang, gua mau kuliah nih. Bagi doku apa, Cang? Doku, bahasa apa lagi tuh? Puyeng gue sama bahasa lu tiap hari aneh-aneh aja. Cang, fulus. Lu ngerti fulus kagak, Cang? Kan gue tahu nih ujung-ujungnya kagak enak hati gue dari tadi. Kagak ada duit mulu yang ada di otak. Ya terus apa lagi, Cang? Apa sekarang udah pakai duit, Cang? Kemarin udah gue kasih gocap ya. Udah habis, Cang. Buat sekali ngopi di kafe juga udah habis itu mah. Ngomong lu apa gocap? Gue mau pilih yang lain cepet senggol. Jangan suka ngibulin gue. Buset dah, Cang. Ya udah bagi jigo deh, Cang. Jigo ada kagak jigo? Kagak, boros bener lu. Habis udah duit gue. Lu minta mancing di sono kalau berani. Ya, Cang. Mana berani gue, Cang? Udah, gue mau pergi. Cang, bagaimana urusannya ini, Cang? Udah pulang lo. Malam-malam begini pengong ngaji lu. Kesambet ntar lu baru lu tau rasa lu ya. Buset dan Cang. Iya ini lemes belum kopi. Kan tadi pagi minta duit kagak dikasih. Kopi di dapur banyak itu. Ya elah sini Cang. Kopi yang di kafe Cang, yang di kafe. Pujuk kuning gaya bener. Makannya pakai ikan asin lu mau ngopi di kafe. Beda Cang. Dah, jangan kebanyakan gaya lu. Udah deh, daripada bengong, mending lu bantuin kucing lu masak, makan malam sono kita. Mager aja. Udah kita pesen kopi online aja malam ini. Online. Kebiasaan lo, apa online, malas bener jadi orang. Ya ada yang gampang, kenapa harus yang susah sih Cang? Loh. Nah gitu. Gue peleng juga lu ya. Yalah dasar. Jangan galak-galak kan Cang? Udah deh, ngomong sama lu udah tinggi gue ke kampung. Serang lo dah. Sambet dah lu sono. Slow Cang, slow. Dah bocah ya, bang aja bilang. Oke, setelah kita pusing dengerin Cepot dan kawan-kawan ngoceh, sekarang kita ada games nih ya. Nah, di sini kita ada dua kubu yang masing-masing beranggotakan dua orang. Dua kubu ini X dan Z. Nanti keduanya akan memperebutkan poin. Yang mana poin paling besar di akhir akan menjadi pemenangnya dan akan membawa
Oke, sekarang saya bacain dulu rules-nya. Dengerin baik-baik ya. Jadi di sini ada 5 babak games dengan masing-masing berisi poin berbeda dan nantinya akan saya bacakan lebih detail rules dari masing-masing babak tersebut dan ketika kita akan mulai gamesnya. Oke, langsung aja kita masuk ke babak pertama, yaitu babak pengetahuan umum. Di babak ini kalian bisa menjawab mitos atau fakta. Pilih salah satu atas pertanyaan yang saya ajukan dan berikan alasannya. Babak ini bernilai 10 poin ya guys. Oke, fokus. Pertanyaannya, mitos atau fakta jika masalah mental health itu bersifat permanen? Oke, Kubu Z dulu, silakan. Karena tidak menimbulkan masalah mental, jadi bisa menunjukkan bersifat permanen. Ya, sayang banget ya guys. Ayo Kubu lawan, rebut poinnya. Alasannya harus tepat ya. Mitos, karena masalah mental health belum tentu seumur hidup. Masalah mental health bisa diobati baik oleh dokter atau peristiwa hidup manusia sendiri. Oke, sepertinya sudah lebih memahami persoalan mental health ya. 10 poin untuk Kubu X. Oke, babak selanjutnya. Babak ini babak bersilat lidah ya. Jadi di babak ini masing-masing kubu pilih salah satu orang sebagai perwakilan. Oke, udah ada ya perwakilannya. Kemudian perwakilan ini akan mengikuti ucapan yang kita berikan dalam 1 kali percobaan dan 1 kali tarikan napas. Oke, babak ini bernilai 10 poin. Jadi perhatikan, perwakilan silakan maju selangkah, bisa dilihat kata-katanya. Kubu X akan melakukan lebih dulu karena pemenang dari babak sebelumnya Kubu X. Oke, siap? 1, 2, mulai. Sempat-sempatnya semut-semut ini saling senyum-senyum dan salam-salaman sama semut-semut yang mau senyum-senyum dan salam-salaman sama semut-semut itu. Wah, berhasil. Berhasil dalam 1 tarikan napas guys. Hebat. Sorry ya Kubu X, poinnya tidak bisa dilempar karena sudah bisa diambil oleh Kubu X. Jadi sampai saat ini Kubu X memimpin dengan total 20 poin. Next ada babak pengetahuan budaya, poin lebih besar, 20 poin. Kalian bertanggung jawab ya guys. Pertanyaannya, berasal dari manakah Semar? Tawi. Wah, seru banget nih. Pada akhirnya yang benar menjawab adalah Kubu Z. Jadi kali ini poinnya seri ya. 20 poin untuk Kubu X dan 20 poin untuk Kubu Z. Oke, lanjut. Selanjutnya babak pengetahuan. Terakhir kita akan bermain tebak kata guys. Kalian akan menebak kata dari gambar yang akan kita tampilkan di sini. Dan babak ini bernilai 30 poin. Begitu gambar ditampilkan, kalian cepat jawab ya. Siapa cepat dia dapat. Oke, siap? Silakan. Bulan. Selamat, Kubu Z lebih cepat menjawab. 20 poin untuk Kubu Z. Selamat sekali lagi. Silakan membawa pulang hadiah misteri untuk Kubu X. Jangan berkecil hati, kita masih bisa bermain lagi di lain kesempatan. Oke, gak terasa ya guys, 15 menit udah kami temani. Terima kasih kepada kalian semua hadirin yang saya hormati, kepada rekan-rekan yang bertugas dan berjalannya acara ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam selama acara, kami pamit undur diri. Untuk akhir acara, izinkan saya nutup dengan pantun ya guys. Sintong pergi jalan-jalan. Cakep. Bajunya bersih tanpa noda. Meski banyak perbedaan zaman, kita tetap ada tenggang rasa. Pagi-pagi jangan lupa sarapan. Sarapannya pakai sayur labu. Wayang kampung sebelah izin pamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.